Perkuliahan hari ini kita mulai, saya akan absensi terlebih dahulu. Nanti kalau ada teman-teman yang baru join, mungkin bisa menginformasikan kepada saya untuk saya absen ya. Atas nama Amalia Salsabila, Tesalonika, Hadir, Ibu. Audi Meidina, Hadir, Ibu. Nikola Sahala, Nisa Chandra Diningrum, Nisa sudah hadir? Salsabila A, Aldrich, Hadir, Bu. Aulia Nur, Hadir, Bu. Julia Astri, Anissa Fitri, Talia Agatha, Hadir, Bu. Astrid Tiana A, Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani, Hadir, Bu. Clarissa Putri, Hadir, Bu. Vito, Y, Haidar Marwan, Nashwa Diva, Hadir, Bu. Davi Abdillah, Nashwa Sabrina, Hadir, Bu. Felicia Pradita, Nabila Atika, Hadir, Bu. Eva Faiza, Hadir, Bu. Gina Zafira, Hadir, Bu. Dini Oktavia, Hadir, Bu. M. Dava Darmawan, Ada, Bu. Putri Farida, Hadir, Bu. Elsya Sabrina, Hadir, Bu. Arik Runa, Hadir, Bu. Muhammad Dava Aditya. Hadir, Bu. Ada yang belum diabsen teman-teman yang baru bergabung? Bu, maaf. Tadi Nisa hadir tapi speakernya error, Bu. Baik. Nisa Chandra Saya, Bu. Ningrum ya? Iya, Bu, betul. Sama Vito. Haidar juga, Bu. Baik. Haidar sama Vito ya. Oke. Mbak, boleh bantu di share screen? Ya, teman-teman, untuk malam hari ini kita langsung membahas mengenai tugas individu di pertemuan ke-8 ya teman-teman ya. Sebenarnya materinya sama materi yang biasa nanti akan saya kirim melalui file PDF seperti biasanya. Langsung aja teman-teman, kita ngebahas soal nomor 1 yang dimana kita
pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode DCF, discounted cash flow. Nah, di mana metode DCF ini teknik penganggaran modalnya ini terdiri dari ARR, payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Oke, ini saya mengenai ARR dulu ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak ARR itu apa? Putri Farida. Sebentar ya Mbak. Ya, silakan Mbak Putri Farida. Iya, Bu. ARR atau Accounting Rate of Return, metode Accounting Rate of Return ini mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau Earning After Tax atau EAT. Udah, Bu. Baik. Ya, jadi teman-teman mengenai average accounting return atau yang kita kenal dengan ARR, itu rata-rata dari nilai buku yang tergantung pada bagaimana aset didepresiasikan. Jadi biasanya apabila ARR proyek itu lebih besar dan telah ditetapkan, proyek tersebut bisa diterima. Nah, apa sih keunggulan dari ARR itu sendiri? Nah, contohnya yang pertama menggunakan teknik ARR itu mudah dihitung dan kedua informasi yang dibutuhkan pada umumnya pasti tersedia. Nah, saya kasih gambar contoh soal ya, karena mohon maaf sebelumnya belum bisa ditampilkan untuk contoh soalnya. Nah, misalkan teman-teman akan ada gambaran mengenai inflow dan outflow pada tahun pertama sampai tahun kelima. Dan di mana inflow-nya ini dari masing-masing tahun berbeda-beda. Misalkan di tahun pertama ini sebesar 400 juta rupiah, di tahun kedua sebesar 500 juta rupiah, di tahun ketiga sebesar 300 juta rupiah, di tahun keempat sebesar 200 juta rupiah, dan di tahun kelima sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk outflow-nya sendiri ini sudah diketahui sebesar 1.000 juta rupiah. Oke, jadi teman-teman, pertama nanti teman-teman harus menghitung jumlah atau X inflow terlebih dahulu. Jadi nanti untuk total inflow dari tahun pertama sampai kelima, teman-teman tambahkan terlebih dahulu, lalu dibagi total tahun. Nah, untuk total tahunnya kan ini 5, jadi nanti dari total inflow-nya itu, teman-teman dibagi 5 sama dengan 300. Jadi di mana total X inflow yang tadi ditotalin ini 1.500. Nah, teman-teman dibagi 5 tahun itu hasilnya sebesar 300. Nah, karena untuk ARR itu sendiri di mana rumusnya adalah X inflow dibagi X outflow. Nah, tadi kan teman-teman udah diketahuinya untuk total X inflow-nya setelah dibagi tahun itu sebesar 300. Nah, untuk X outflow-nya itu sebesar 1.000, maka hasilnya 0,33 yang akan dijadikan persen, maka hasilnya sebesar 33,3%. Nanti ini untuk file PDF-nya saya kasih ke teman-teman ya. Untuk mengenai average accounting return atau AAR, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Atau bisa dilanjutkan ke payback period? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjut ke payback period? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Oke, ini teman-teman kan masih ada yang raisen. Boleh raisen ulang nggak untuk menjelaskan mengenai payback period? Satu dulu mungkin. Mbak Julia, siapa Mbak?
Julia Astriani, Bu. Silakan Mbak Julia. Yang kedua itu payback period, jadi adalah salah satu metode yang paling sederhana. Nah, metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Jadi payback period ini lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Jadi periode pengembalian yang pendek menandakan investasi yang lebih menarik. Nah, keuntungan dari metode ini mudah untuk dipahami dan dihitung, bahkan untuk kalangan yang tidak tanpa latar belakang ekonomi. Namun, payback period ini juga memiliki sebuah kekurangan karena perhitungannya akan berhenti tempat setelah titik pengembalian tercapai. Baik. Terima kasih Mbak Julia. Jadi teman-teman benar ya untuk payback period ini di mana menghitung jangka waktu yang diperlukan di mana untuk uang yang sudah dikeluarkan dapat ditutup kembali pengeluaran investasi tersebut. Jadi nanti ada contoh untuk perhitungan payback period itu sendiri. Nah, di mana modal yang ditanamkan dibagi aliran kas yang berasal dari operasi. Jadi dari operasi, misalkan operasi perusahaan itu misalkan nanti akan ada keuntungan, nah itu dibagi dengan aliran kas. Jadi contohnya gini ya teman-teman, misalkan ada dari sebuah PT itu menanamkan modal bersih untuk membeli sebuah peralatan sebesar 80 juta rupiah. Di mana keuntungan yang diharapkan masuk setiap bulannya sebesar 20 juta. Untuk payback period itu sendiri, nanti teman-teman perhitungannya langsung aja untuk modal yang beli mesin baru, itu modal yang dikeluarkan 80 juta, nanti dibagi dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 20 juta, nanti hasilnya kan adalah 4. Nah, jadi memang perusahaan akan mendapatkan uang kembali untuk membeli mesin tersebut selama 4 tahun. Kurang lebih mengenai payback period seperti itu. Jadi memang untuk apa sih kelebihan dari payback period itu memang perhitungannya bisa dikatakan untuk payback period itu lebih mudah dan sederhana. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mengenai payback period? Atau bisa saya lanjutkan mengenai net present value, teman-teman? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Oke, teman-teman, sekarang kita membahas tentang net present value. Dan teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak NPV itu apa? Siapa ini? Eva, Faiza. Silakan Mbak Eva. Ya, baik, terima kasih Bu. NPV atau Net Present Value Method itu adalah metode penilaian investasi yang ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang, present value investasi, dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran kas bersih pada akhir umur investasi atau terminal cash flow. Sudah Bu. Baik. Oke teman-teman, untuk net present value itu jadi merupakan salah satu metode yang menghitung nilai penerimaan kas pada masa yang akan datang diperhitungkan berdasarkan nilai yang sekarang. Jadi nanti kan misalkan teman-teman sudah memperhitungkan di mana misalkan NPV itu hasilnya lebih besar dari 0, maka bisa dikatakan proyek itu bisa dijalankan ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan lebih dari 0 itu memberikan manfaat keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan jika NPV hasilnya kurang dari 0, maka
proyek disarankan untuk ditolak atau tidak dijalankan karena dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, tapi untuk NPV jika sama dengan 0, itu investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung maupun rugi. Jadi investasi tersebut jalan atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Untuk NPV sudah dipahami teman-teman. Nanti di bawah itu kan ada contoh soal NPV. Nanti dijelasin ya NPV-nya itu lebih besar dari 0 atau NPV-nya itu lebih kecil dari 0. Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai NPV? Ibu, maaf mau tanya, Bu. Baik. Ini Mbak siapa nih? Putri. Iya, Mbak Putri. Kalau dari Google kan itu dia NPV itu kalau di atas 1. Kalau dari Ibu 0, Bu. Jadi yang benar yang mana ya, Bu? Kalau saya berdasarkan buku, Mbak, saya ngambil 0. Nah, kalau untuk profitability index itu memang lebih dari 1 atau kurang dari 1. Oke, makasih, Bu. Baik. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai net present value sebelum kita masuk ke profitability index? Bisa dilanjut, Bu, sepertinya. Oke, baik teman-teman, kita melanjutkan mengenai profitability index. Dari teman-teman sendiri ada yang mau menjelaskan mengenai profitability index? Boleh raise hand. Sebentar ya. Saya catat dulu. Silakan Mbak Salsabila. Sorry Mbak Salsabila, ya benar. Iya benar, Bu. Profitability Index adalah metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula dihitung menggunakan metode Profitability Index. Tapi bedanya, jika Profitability Index kurang dari 1, maka investasi akan menguntungkan. Tetapi, jika PI kurang dari 1, maka investasi tidak layak karena bisa merugikan. Udah, Bu. Oke, benar ya teman-teman ya. Untuk profitability index ini salah satu metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jadi di mana nanti akan ada rumus PI sama dengan aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Nah, nanti untuk jika profitability index lebih dari 1, maka dapat dinyatakan proyek tersebut dapat dijalankan, sedangkan apabila hasil dari profitability index-nya ini kurang dari 1, maka disarankan untuk proyek tersebut untuk tidak dijalankan atau ditolak. Gimana teman-teman? Sudah dipahami? Nanti perhitungannya sebenarnya dari contoh soal, kalau misalkan ternyata dia ada banyak, misalkan ada beberapa tahun, itu nanti total aliran kas masuknya ditotalin dulu, baru dibagi dengan nilai investasi. Nah, itulah hasil bisa dilihat PI-nya itu kurang dari 1 atau lebih dari 1.
Gimana untuk profitability index? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Bisa saya lanjutkan ke internal rate of return? Ada yang mau menjelaskan untuk IRR? Siapa Mbak? Namanya Mbak? Elsia Sabrina, Bu. Silakan. Iya, jadi metode internal rate of return atau IRR itu merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Sudah, Bu. Baik. Ya teman-teman, untuk IRR sendiri itu memang metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Untuk IRR teman-teman ada yang mau menanyakan? Ada yang ingin bertanya? Atau bisa kita lanjutkan untuk ke contoh soal nomor 2? Untuk ke soal nomor 2. Bisa dilanjutkan? Bisa Bu, bisa dilanjutkan. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya teman-teman. Di sini ada contoh soal di mana perusahaan X memiliki asumsi sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan sebesar 18%. Perkiraan arus kas atau cash flow per tahunnya sebagai berikut. Ini jadi sebenarnya untuk angka-angka arus kas ini adalah asumsi aja ya. Untuk di tahun pertama, arus kas sebesar 17.500.000, di tahun kedua sebesar 19 juta, di tahun ketiga sebesar 20.500.000, di tahun keempat sebesar 22 juta, di tahun kelima sebesar 24.500.000. Untuk rumusnya sendiri itu PV cash flow dikurangi nilai investasi atau original investment. Jadi keseluruhan present value itu ditambahkan terlebih dahulu lalu dikurangkan nilai investasi. Oke teman-teman, ada yang mau menjawab untuk perhitungan soal nomor 2? Boleh share screen? Ada yang mau menjawab? Ini teman-teman perhitungannya udah tahu kan ya, jadi teman-teman harus mencari internal rate-nya dulu. Nah, di sini kan internal rate-nya sebesar 18%. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk mencari hasil internal rate, itu 1 dibagi 1 ditambah R kuadrat T, di mana untuk T ini nanti teman-teman mengalihkan tahunnya. Kalau misalkan di tahun pertama, teman-teman ya di kuadrat 1, tahun kedua kuadrat 2, sampai seterusnya kuadrat 5. Nanti kalau udah ditemukan internal rate-nya berapa untuk menghitung present value atau PV, itu cash flow dikali dengan internal rate. Nah, untuk menghitung total PV-nya itu sendiri, teman-teman menjumlahkan seluruh present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima, nanti dikurangin 40% itulah hasil dari net present value. Gimana? Ada yang mau menjawab? Boleh ditampilkan hitung-hitungannya?
Gimana, ada yang mau menjawab? Boleh. Mbak Amalia, Mbak Astrid Yana, Mbak Aulia. Atau saya panggil? Saya lihat ini tugasnya ya. Oke, Mbak Dini Oktavia. Ibu, tapi saya nggak bisa share screen, Bu. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Dini Oktavia ya? Iya. Langsung dari tahun pertama aja, Bu. Sebentar, coba saya mau lihat ininya tugasnya Mbak sebentar ya. Saya buka Iya, dulu. Bu. Mbak siapa ini? Mbak Dini. Mbak Dini udah 2 hari lalu ya ngumpulinnya ya? Iya, Bu. Oke, nggak Jadi, apa-apa. Silakan, Mbak. iya. Jadi yang di tahun pertama itu cash flow-nya ada 17.500.000. Terus buat cari interest rate-nya itu tadi 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T. R itu tadi interest rate 18%, jadi 0,18 dipangkatin T-nya itu tahunnya. Jadinya dapat 84,75%. Terus yang present value tahun pertama itu 17.500.000 dikali 84,75%, hasilnya 14.830.508. Buat tahun kedua 19 juta. Buat interestnya tadi sama kayak tadi, 1 dibagi 1 tambah 0,18 pangkat 2. Terus hasilnya 71,82% dikali 19 juta, hasilnya 13.645.504. Tahun ketiga 20.500.000, interest rate-nya itu 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3, hasilnya 60,86% dikali 20.500, dapat 12.476.933. Tahun keempat 22 juta, interest rate-nya 1 dibagi 1 tambah 0,18 pangkat 4, didapat 51,58% dikali 22 juta, hasilnya 11.347.355. Tahun kelima 24.500.000, interest rate-nya 1 dibagi 1 tambah 0,18 pangkat 5, hasilnya 43,71% dikali 24.500, jadi 10.709.176. Jadi total present value-nya ada 63.009.477. Original investment-nya ada 40 juta. Jadi NPV-nya itu total dari present value dikurangi nilai investasi yang originalnya jadi 23.009.477. Oke, Mbak, ini benar hasilnya sama, cuman nanti minta tolong pada saat ujian untuk internal rate-nya dijadiin 0, aja ya, langsung dibagi 100 ya. Ini kan Mbak dalam masih bentuk persentase ya, maksudnya biar nanti menyamakan sama yang lain juga. Kalau hasil baik, sama Bu. sih. Jadi nanti kan yang paling atas tadi itu kan 84,75, mungkin nanti Mbak langsung jadiin aja 0,8 misalkan 8475 dan seterusnya. Nah, ini sih kadang-kadang akan ada berbeda hasil di akhir aja ya teman-teman ya. Kadang kan teman-teman ada mengalihkannya sampai habis, ada enggak. Ini enggak apa-apa, masih saya toleransi untuk kalau ada yang nilai belakangnya beda. Seperti itu. Gimana teman-teman untuk soal nomor 2 ini
sudah dipahami. Tadi benar ya untuk total present value-nya ini tadi sebesar 63 juta. Nanti dikurang dengan untuk original investment-nya sebesar 40 juta itu akan menghasilkan net present value. Gimana teman-teman? Udah dipahami nomor 2 atau ada yang berbeda? Atau bisa saya lanjutkan ke nomor 3? Bisa dilanjut, Bu. Baik, Mbak, punten. Untuk nomor 3 di sini teman-teman, ada sebuah contoh, PT Maju akan melakukan investasi melalui pembelian sebuah gedung seharga 60 juta dengan harapan aliran kas masuk per tahun dan bunga 20% sebagai berikut. Jadi, nah yang di sini ada di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebentar ya teman-teman ya. Pulang. Balik lu. Ngajar. Hah? Ngajar. Ngajar apaan? Ngajar kuliah lah. Ini lagi ngajar tuh. Oh, dosen? Iya. Hah? Iya. Dosen di mana? Di suatu PTN. Yang benar. Ih, Bu, sorry Bu, astagfirullahaladzim jangan itu. di-mute Bu. Ya teman-teman, mohon maaf ya. Ya teman-teman, ini saya ulangin lagi untuk di tahun ini ada tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, untuk tahun keempat ini saya kasih 2 gambaran ya teman-teman ya. Untuk aliran kasnya ini ada di 18.750 dan 25 juta. Jadi untuk tahun pertama ini untuk aliran kas masuknya sebesar 16.250.000, di tahun kedua sebesar 17.250.000, di tahun ketiga sebesar 18.250.000. Tahun keempat ini ada di 18.750.000 dan 25 juta. Nah, untuk DF-nya sendiri, ini DF-nya kan untuk tingkat bunganya sebesar 20%. Jadi teman-teman nanti untuk R-nya langsung aja 20%-nya itu berapa. Rumusnya ini masih sama. Untuk PV prosesnya ini seperti biasa aliran kas masuk. Nanti teman-teman dikali dengan DF, jadi akan ketemu DF di tahun, akan ketemu PV proses di tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Untuk yang 25 jutanya ini tetap menggunakan yang 20% di tahun keempat ya. Nah, jadi nanti total keseluruhan dari PV proses itu akan ada hasilnya berapa. Nah, untuk menghitung profitability index, teman-teman harus menghitung tadi yang nilai aliran kas masuk dari total proses, nanti dibagi nilai investasi. Nah, nilai investasinya kan 60 juta, nah nanti hasilnya untuk profitability index apakah kurang dari 1 ataukah lebih dari 1. Nanti teman-teman jelaskan kalau misalkan lebih dari 1 kenapa, ataupun kurang dari 1 kenapa. Ada yang mau menjelaskan? Dengan Mas Davi Abdillah. Iya, Bu. Silakan Saya Mas. izin saya share screen ya. Soalnya saya di Excel ngerjainnya. Oh iya, baik, silakan Mas. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Soalnya saya juga bingung yang nomor 3 ini.
Ya, silakan Mas. Ini dijelasin dari DF. Bu. Iya, dijelaskan dari DF-nya, Mas. Jadi DF dapat dari 1 bagi 1 tambah H2 ini 20% dipangkatin 1 dari tahunnya. Terus ini juga sama, cuman beda pangkat doang sih. 2, 3 sama ini 4. Terus ini dikali aliran kas masuk. Dapat apa? PV-nya didapat dari aliran kas masuk dikali sama DF-nya. Terus ditotalin segini. 57 ya? 57 sekian? Oke. Betul nggak? Betul. Nanti dibagi sama nilai investasi. Terus ya PI-nya 57. Yang ini dibagi sama 60 juta. Oke. Dapat 0,953. Betul, 0,953. Hasil PI-nya berarti berdasarkan perhitungan PI investasi tersebut kurang layak untuk dijalankan karena hasil PI-nya tersebut kurang dari 1. Iya. Betul ya Mas ya. Untuk profitability index-nya ini ditolak atau tidak layak dijalankan karena memang profitability index-nya kurang dari 1 sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan apabila tetap dijalankan. Ada yang lain nggak teman-teman hasilnya? Ibu, saya total dari PV prosesnya itu 44 juta, Bu. Boleh di-share screen, Mbak, punten? Saya nggak bisa share screen soalnya pakai HP. Ini. Sebentar. Namanya siapa? Coba saya cari dulu tugasnya. Sebentar. Putri, Bu. Bentar ya, Mbak. Putri. Putri Farida ya? Iya, Bu. Saya lihat dulu sebentar, Pak. Rp3.150.000. Ini Mbak Putri untuk nomor 4 sama 5 ini menggunakan yang 20% juga? Iya. Sama ya. Tapi yang 20% itu nggak pakai perhitungan yang 1+1 itu, Bu. 1/1 plus R itu enggak. Ini sebenarnya harusnya di tahun keempatnya ini tetap menggunakan rumus tersebut juga, Mbak. Coba saya hitung ya. 521 ditambah 0,2 dikali. Tapi pas kemarin Ibu bilang yang tahun keempat itu pakai 20% aja, Bu. Iya, tahun keempat ini kan aliran kasnya ada 2. Nah, maksudnya gini, takutnya teman-teman yang di tahun yang di 25 jutanya ini nanti itu diperhitungannya tahun kelima, soalnya ada beberapa yang menanyakan, Bu, misalkan di tahun kelimanya ini apakah kuadratnya nanti kuadrat 5. Nah, saya bilang, Mbak ini tetap menggunakan rate-nya itu sebesar 20% sama dengan nominal yang atasnya karena saya kasih gambaran 2. Nah, jadi tetap perhitungannya untuk yang 25 juta sama yang atasnya itu tetap menggunakan yang 20%. Hasil perhitungan 1 buka kurung 1 tambah R tutup kurung kuadrat 4 tahun keempat seperti itu, Mbak.
Oh gitu, makasih ya Bu. Nggak Maaf apa-apa, saya salah. nggak apa-apa, nanti direvisi aja, Mbak Putri dikirim ulang ke saya ya. Iya Bu, siap. Makasih Bu. Ya, baik. Nanti kalau misalkan Mbak Putri udah menggunakan perhitungan tetap yang 20% itu, hasilnya tetap sama sih, soalnya ini juga nggak salah. Cuma nanti salah di total aja, tetap sih ini sebenarnya hasilnya ini PI-nya ini masih kurang dari 1 ya, betul ya Mbak Putri? Iya Bu, kurang dari 1. Nanti di ininya aja untuk cara nomor tahun keempatnya itu yang 18.750.000 sama 25 jutanya itu direvisi aja, nanti total keseluruhannya kan pasti beda. Nah, untuk kalau udah direvisi nanti hasilnya akan sama di 0,95. Nggak apa-apa, ntar direvisi aja ya Mbak. Iya Dikirim Bu, ulang ke makasih saya. Bu. Baik. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang berbeda atau ada yang belum dipahami untuk mengenai profitability index? Udah paham Ibu. Sudah paham ya. Nah, soalnya teman-teman nanti untuk NPV sama PI itu akan keluar di soal UTS, kebetulan bobotnya yang 20% ya. Di soal 2 itu masing-masing 20%. Jadi nanti teman-teman saya minta tolong berikan penjelasan juga untuk NPV-nya itu misalkan hasilnya nanti kurang dari 0 apa lebih dari 0, untuk profitability index-nya apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1. Nanti tolong dijelaskan ya. Mbak, punten boleh bantu di share screen lagi? Skala investasi. Kita masuk ke soal nomor 4 mengenai skala investasi. Nah, skala investasi itu yang kita kenal dengan capital rationing terbagi menjadi 2. Yang pertama mengenai soft rationing dan hard rationing. Nah, dari soft rationing ini teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak? Oke, nanti untuk soft rationing Naswa siapa ya Mbak tadi ya namanya ya? Naswa Sabrina, Bu. Naswa Sabrina? Iya, Bu. Satu lagi Mbak siapa tadi yang resen? Gina, Bu. Mbak Gina siapa? Gina Zafira. Oke, silakan Mbak Naswa. Oke, Bu. Soft rationing merupakan batasan anggaran yang memang ditetapkan oleh manajemen internal. Misalnya karena manajemen tidak mau menambah jumlah utang atau tidak mau mengejar terlalu banyak peluang. Oke. Silakan Mbak Gina. Hard capital rationing itu terjadi saat perusahaan menghadapi masalah dalam mengumpulkan dana tambahan, bisa melalui ekuitas maupun utang. Hard capital rationing memaksa perusahaan mengalokasikan modal dengan sempurna, maka rationing atau penjatahan muncul sebagai kebutuhan eksternal untuk mengurangi pengeluaran yang bisa mengakibatkan kekurangan modal pembiayaan proyek ke depan. Jadi hard capital rationing ini memang ditetapkan oleh manajemen internal. Bisa untuk yang ditetapkan oleh eksternal. Ya, baik. Terima kasih Mbak Gina. Kalau menurut saya, nah untuk skala investasi ini capital rationing terbagi menjadi soft rationing sama hard rationing. Jadi nanti teman-teman ini membedakan untuk soft
rationing itu di mana kondisi perusahaan sebenarnya tidak kekurangan pendanaan. Jadi mungkin dalam akan menjalankan operasional perusahaannya ini dananya sudah mencukupi. Nah, untuk hard rationing itu sendiri di mana kondisi perusahaan kekurangan modal atau pendanaan dalam suatu proyek. Jadi kan kalau misalkan nanti di hard rationing, kalau misalkan dananya kurang, itu kan bisa aja untuk pencarian dananya itu bisa dari hutang atau peminjaman modal lainnya. Seperti itu teman-teman. Untuk capital rationing, ada yang belum paham? Boleh ditanyakan ke saya. Jadi nanti untuk garis besarnya untuk soft rationing itu memang dia tidak kekurangan dana, tapi kalau untuk hard rationing itu kekurangan modal ya teman-teman ya, untuk skala investasinya. Gimana, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke soal terakhir mengenai inflasi terhadap penganggaran modal? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan Mbak, siapa? Julia, Bu. Silakan Mbak Julia. Terkait yang hard rationing itu kan investasinya tidak bisa dilakukan karena kekurangan dana ya, Bu. Kalau misalkan hard rationing itu dia terjadinya karena hal-hal apa sih, Bu, bisa terjadi? Kenapa? Hal-hal apa itu yang bisa bikin terjadinya hard rationing, Bu? Hard rationing ya, jadi kekurangan modal. Oke. Nah, kalau untuk kekurangan modal sendiri, itu sebenarnya teman-teman bisa karena pertama, dana yang dianggarkan dalam penganggaran modal itu diperhitungkannya tidak tepat. Jadi bisa terjadi kesalahan dalam perhitungan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi misalkan pembangkakan biaya atau over budget. Nah, selain itu memang dana awalnya itu tidak berimbang terhadap operasional nantinya ataupun investasi yang akan dilakukan di awal, itu seperti misalkan untuk bangunan, untuk pembelian kendaraan, mesin baru dan sebagainya, itu sebenarnya dananya itu kurang mencukupi. Jadi perusahaan tersebut mengalami kekurangan modal. Bagaimana, Mbak? Iya, makasih ya, Bu. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai skala investasi atau capital rationing? Atau kita bisa masuk ke contoh soal terakhir nih teman-teman mengenai inflasi terhadap penganggaran modal. Bisa dilanjutkan teman-teman? Bisa dilanjut lagi, Bu.
Baik. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir. Mengapa sih inflasi ini berpengaruh terhadap penganggaran modal? Ada yang mau jawab? Mas siapa? Vito Yudantoro. Oh iya Bu. Saya mau jawab Bentar, nomor Mas. 5. Apa Bu? Sebentar saya catat dulu. Oke. Untuk nomor 5? Oke, saya mau jawab tentang mengapa inflasi berpengaruh terhadap penganggaran modal. Ini mungkin pendapat saya aja ya, mungkin bisa dikoreksi. Nah, jadi inflasi itu menggeser kekayaan dari pembayar pajak ke pemerintah. Nah, pajak perusahaan itu kira-kira akan meningkat ketika ada inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan karena mengurangi perlindungan pajak depresiasi. Nah, selain itu, pendapat lain mengatakan tingkat inflasi yang tinggi juga mempengaruhi anggaran perusahaan. Karena dengan meningkatnya inflasi juga meningkatnya harga bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, semua itu tergantung pada tingkat inflasi yang berlaku. Nah, harusnya setelah pajak perusahaan bisa lebih baik atau mungkin juga bisa lebih buruk tergantung pada bagaimana pendapatan dan biaya yang bereaksi terhadap perubahan inflasi. Kira-kira itu Bu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Vito. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan inflasi sendiri itu kan pasti teman-teman udah memahami ya, pasti baik dari bahan baku, terus barang-barang itu kan biasanya akan menaiki akan ada peningkatan harga. Sehingga jika menjalankan suatu investasi atau suatu operasional perusahaan di mana kita akan menetapkan untuk penganggaran modal terlebih dahulu, itu benar-benar kita harus cermat ya teman-teman ya. Kalau enggak, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penganggaran modal. Nah, dalam posisi inflasi sedang tinggi, nah otomatis penganggaran modal perusahaan itu akan semakin tinggi, baik dalam segi apapun, baik juga benar tadi dari tenaga kerja juga berpengaruh, karena kan pembelian barang-barang juga berpengaruh, kayak pembelian mesin, itu kan pasti harganya juga meningkat, terus bangunan juga meningkat, nah kendaraan juga meningkat, jadi memang kalau inflasi meningkat itu biasanya harga-harganya juga harga-harga lainnya itu ikut meningkat, seperti itu teman-teman, kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai inflasi terhadap penganggaran modal? Ibu, saya mau bertanya lagi, tapi bukan yang terkait dengan inflasi, Bu. Terkait yang Mbak siapa ini? Julia, Bu. Kenapa Mbak? Kan kalau saya search di Google kan soft rationing itu jadi perusahaannya itu membatasi diri dari melakukan investasi. Jadi dia nggak kekurangan dana, tapi dia tidak melakukan investasi. Nah, yang mau saya tanyain itu, dia nggak kekurangan dana, tapi kenapa dia membatasi investasi untuk dilakukan? Halo, Mbak. Iya, Bu. Mbak, ulang Mbak. Tadi apa? Kan tidak kekurangan dana, tapi membatasi untuk tidak melakukan investasi. Seperti itu. Iya, Bu. Kenapa dia membatasi padahal nggak kekurangan dana dalam melakukan investasi? Oke, saya catat dulu ya.
Ya, jadi siapa tadi Mbak Julia, kenapa sih memang untuk soft rationing itu kan memang perusahaan tidak kekurangan modal, namun kenapa sih membatasi untuk investasi ya, seperti itu ya Mbak? Iya, Bu. Oke, jadi sebenarnya itu memang dananya itu udah dialokasikan kepada setiap unit bisnis setiap tahunnya untuk pembelanjaan modal. Nah, tapi sebenarnya itu salah satu cara untuk mendapatkan alokasi yang lebih besar nantinya untuk menghasilkan net present value bagi perusahaan atau keuntungan bagi perusahaan, Mbak. Berarti itu dia dibatasin untuk alokasi yang di masa yang akan datangnya ya, Bu? Jadi misalkan nanti ke depannya ini mungkin ada bisnis yang lebih menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan untuk net present value-nya. Jadi mungkin dana-dana tersebut itu dialokasikan untuk bisnis ke depannya, Mbak. Seperti itu. Walaupun memang ada beberapa memang dana-dana yang sudah dialokasikan ke unit-unit bisnis untuk pembelanjaan modal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya mau kasih gambaran sedikit mengenai soal UTS? Tidak ada, Bu, sepertinya. Ya, teman-teman untuk jadwal ujian udah keluar belum? Untuk jadwalnya udah keluar, cuma kalau dari jadwalnya kan kelas AKTD ini dianggapnya kerjasama, Bu. Jadi saya belum pastiin lagi ke adminnya kita itu ikutin jadwal sesuai yang dibagiin atau enggak. Soalnya kan nyatanya kita kan bukan kelas kerjasama, Bu. Kita kan kelas reguler. Oke, nanti coba saya sambil konfirmasi lagi ya untuk kelas reguler ya. Soalnya kan kalau JGU kita harus offline ya teman-teman ya. Iya, Bu, kalau JGU kan kita harus offline. Makanya itu saya minta konfirmasinya juga dari admin, tapi belum dijawab juga. Oke, nggak apa-apa, nanti kita saling berkabar aja. Nanti saya bantu tanyakan juga. Jadi teman-teman kalau metode offline kan mungkin nanti waktunya juga sudah ada jam berapa sampai jam berapanya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata karena kita kelas reguler itu kan mungkin nanti ada kebijakan kita harus ujian online. Nanti paling saya minta teman-teman mohon bantuannya kita ujian tetap sesuai jadwal. Jadi nanti mungkin seperti biasa kayak Zoom sekarang, kayak Google Meeting sekarang, itu nanti saya share screen, kurang lebih kan waktunya 2 jam ya teman-teman. Nanti minta tolong untuk mikrofonnya mungkin dibantu di silent ya, kalau misalkan ternyata kita ujiannya online. Nah untuk untuk jawaban ujian itu teman-teman boleh dikerjakan di dalam bentuk Word boleh atau Excel boleh, seperti biasa dikirimkan ke email saya. Untuk metode online-nya seperti itu ya teman-teman. Oh ya, sama ini teman-teman nanti selesai UTS minta tolong untuk e-learning-nya itu digunakan ya. Nah, untuk e-learning ini nanti absensinya itu jam 7.30 sampai jam 9.30. Kalaupun nanti ada kuliah malam mungkin dibantu absensi dulu ya di jam tersebut. Soalnya kalau udah lewat jam 8.30 nanti kelok teman-teman. Untuk yang hari ini sampai yang pertemuan 7-8 nggak apa-apa. Soalnya saya juga masih absen manual, bantu teman-teman absen manual. Nanti data tersebut nanti saya input di Google Sheet untuk diserahkan ke fakultas.
untuk pertemuan 7 dan 8 itu untuk materi. Akan saya kirimkan email dan mungkin nanti saya akan input ke e-learning juga teman-teman. Nah, untuk soal UTS ini kan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, nomor soal 1 itu teori dan penjelasan, terdiri dari 3 soal ya teman-teman, untuk bobot soalnya masing-masing 10%. Nah, untuk soal 2-nya ini kita kehitungan dan kasus. Jadi nanti teman-teman saya minta tolong dijelaskan juga hasilnya apa. Nah, terus untuk soalnya ini ada 4 soal. Nah, 4 soal itu masing-masing ada yang bobotnya 15%, 2 soal 15%, dan 2 soal lagi bobotnya sebesar 20%. Jadi untuk soal 2 atau soal kasus itu untuk total bobotnya 70%. Jadi untuk UTS nanti untuk bobotnya paling besar di soal kasus ya teman-teman ya. Untuk soal kasus sendiri tadi ada untuk soal NPV sama profitability index itu soalnya keluar, paling nanti saya ganti aja angkanya atau misal investasinya atau internal rate-nya. Seperti itu. Jadi untuk cara ini masih sama ya teman-teman. Untuk salah satu contoh soalnya seperti itu untuk di NPV sama profitability index. Untuk sejauh ini mengenai soal UTS sudah dipahami teman-teman? Sudah, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi misalnya kita online itu kita ngikutin jadwal yang ada atau ngikutin jadwal kelas biasa? Kita mengikuti jadwal UTS aja, Mbak. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Baik, soalnya takutnya kalau kita mengikuti jadwal biasa itu kan nanti kalau di teman-teman nih kuliahnya di hari Selasa ya, Selasa pagi ya. Iya, Bu. Nah, itu kita sesuaikan jadwal UTS aja teman-teman. Tapi saya kalau lihat di JGU itu jamnya Nah, ini kan karena kalau di jadwal ujian teman-teman itu di hari Selasa jam 10 sampai jam 12. Ini manajemen keuangan ya. Nah, baru dilanjut jam 13 sampai jam 15. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan nanti Selasa online, kita tetap jam segini aja nggak apa-apa. Jam 10 sampai jam 12, nanti teman-teman ada waktu 1 jam untuk melanjutkan ke ujian praktikum komputer akuntansi ya. Kalau yang dari jadwal itu iya sih, cuma kalau saya sih orientasinya gabung sama kelas A, B, C gitu. Jadi hari Rabu, cuma saya belum dapat jawaban juga sih, makanya saya juga bingung mau ngikut yang mana. Oke. Tapi kalau Rabu ini, kalau saya lihat jadwal, akuntansi keuangan menengah sama sistem informasi akuntansi ya teman-teman ya. Gak apa-apa, nanti sambil saya konfirmasi lagi ya teman-teman. ABC. Oke.
Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai UTS? Ibu, maaf mau nanya. Jadinya total soalnya kira-kira berapa ya tadi? 7. Untuk soal 1 ada 3. Untuk poinnya masing-masing bobotnya 10%. Jadi untuk soal 1 bobot nilainya 30%, Mbak. Untuk soal 2 ini kita ada 4 soal, hitung-hitungan semua. Untuk soal 1 sama 2 kita bobot nilainya masing-masing 15%. Untuk soal 3 sama keempat itu masing-masing bobotnya 20%. Jadi untuk soal 2 ini total bobotnya 70% ya teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Baik, dengan senang hati. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Gimana Sepertinya teman-teman? udah nggak ada, Bu. Oke, baik. Berarti untuk UTS sudah dipahami ya teman-teman ya untuk cara pengerjaannya nanti. Sudah, Bu. Baik. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya pemaparan materi saya di hari ini atau ada kesalahan saya di hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih waktunya teman-teman untuk hadir di kuliah malam hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman.